Halo pemirsa, ketemu lagi di She Magazine, Sharing and Empowering, sebuah acara yang mengangkat isu-isu penting bagi para perempuan. Bersama saya, Ian Umar, dari apartemen saya di Washington, D.C. Dan saya, Andira Inaya, dari New York City. Wah, kayaknya cuacanya cerah sekali di New York itu, Inaya. Di mana kamu? Ada di taman mana? Kita lagi di Riverside, dan cuacanya enak banget. Udah ada matahari dan sejuk banget. Ya benar sekali pemirsa, karena ini adalah spring di Amerika atau musim semi tepatnya. Dan musim semi salah satu event ataupun tanggalan yang selalu diingat adalah Mother's Day atau Hari Ibu di Amerika. Biasanya kalau Hari Ibu kita di Indonesia di bulan Desember ya, ataupun juga acaranya mungkin hampir sama, kita selalu memberikan ucapan terima kasih kepada ibu. Nah kalau di sini biasanya kita mengajak ibu untuk brunch bareng atau ke restoran bareng. Kayaknya di New York juga seperti itu ya, Naya? Iya, sekarang ini karena kita musim semi nih, banyak orang yang akan berpiknik di luar, di Central Park, atau aktivitas-aktivitas luar lainnya karena suasananya dan cuacanya juga sangat sejuk. Iya benar sekali. Oke pemirsa, tentunya di She Magazine kita mengangkat berbagai kisah-kisah perempuan yang inspiratif dari berbagai belahan dunia. Wajah Halimah Sarabtah terlihat berbinar waktu ia mengajarkan musik pada anak-anak tuli. Perempuan Palestina ini terlahir tunarungu. Halimah mengatakan terapi musik membantu murid-muridnya berkomunikasi. Ia menggunakan alat musik elastis, kertas, stick drum, gerakan, dan bahasa tubuh dalam kelasnya. Belasan perempuan dari segala usia dan latar belakang dari salah satu daerah paling beragam di kota Perth, Australia, mengikuti pelatihan yang dipelopori oleh organisasi Mercy Care. Organisasi penggiat daur ulang ini mengajarkan keterampilan baru kepada para pengungsi dan perempuan pencari suaka untuk memperbesar peluang mereka mendapatkan pekerjaan. Aktris Viola Davis, Gillian Anderson, dan Michelle Pfeiffer memerankan 3 ibu negara Amerika dalam sejarah 110 tahun Amerika, mulai dari Eleanor Roosevelt, Betty Ford, dan Michelle Obama. Davis berperan sebagai Michelle Obama dan juga produser eksekutif TV seri ini. Antologi TV seri The First Ladies tayang perdana di Showtime 17 April lalu. Wah, kayaknya patut ditonton nih, menarik ya, The First Ladies of United States. Nah, kayaknya ngelihat tadi para aktris Hollywood, saya jadi ingat dengan sebuah pameran yang ada di gedung FIDM, tepatnya di Los Angeles. Pameran ini memamerkan kostum-kostum film-film dari film-film yang mendapatkan nominasi di Oscar atau Academy Awards, dan juga film-film lain yang juga ikonik, dan kayaknya menarik sekali untuk dikunjungi museum ini ya. Bener banget Ian. Setelah absen karena COVID-19, kini Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles kembali mengadakan pameran kostum dari film populer dan pemenang Piala Oscar. Penasaran seperti apa? Mari kita lihat liputan VOA dari Los Angeles. She Magazine, Sharing and Empowering. Saya masih di Los Angeles, tapi sekarang pindah lokasi nih. Sekarang berada di dalam FIDM Museum. Ini adalah sebuah museum fashion, design, dan juga merchandising yang ada di pusat kota Los Angeles. Ini lagi memamerkan kostum-kostum dari film-film blockbuster dan juga film-film yang meraih nominasi desain kostum terbaik, termasuk pemenangnya dong. Ini dia, Cruella. Kita punya cerita selengkapnya nih bareng sama kurator yang ada di FIDM. Langsung aja kita lihat. And so, busana memukau yang dikenakan Emma Stone dalam Cruella ini adalah desain kostum terbaik Academy Awards ke-94 yang baru diadakan Maret lalu. Cruella mengalahkan kostum dari film Cyrano, Nightmare Alley, Dune, dan West Side Story. Perancangnya adalah Jenny Bevan yang sudah 3 kali menang Oscar. It just seemed to be right for Cruella, and like the red dress when she burns off the white cape is the obvious colour to use such a black and white ball if you want to stand out.
these are the actual costumes that the actors She wore. that Emma Stone wore. Bagi perancang dan juru bicara museum FIDM Nick Verios, kemenangan Cruella tidak mengejutkan lagi. You know, when I first watched the movie, it was on an airplane in a little screen, and I knew right then and there that it should be one of the top because every scene where there were costumes, I mean, you looked at Emma Thompson, she turned around and the zipper and the way that the mitering of the fabric, everything to the quarter of an inch, the centimeter was perfection. Beberapa perancang lain yang pernah menang Oscar diantaranya Catherine Martin lewat Great Gatsby dan Ruth E. Carter lewat Black Panther. Looking at the history of past winners, what do you think are the qualities that they have in common? The way that I see it, and I think that the voters see, is that a film is like a symphony, like an opera, and the costumes are sort of like the front violins, and they help play that role. And I think that if there's any common thread of the winners, the costume designs are the ones that really are those first violins that help play the role to the overall look of the film. Kostum dari film-film peraih nominasi Oscar ini sedang dipamerkan di Museum FIDM. Ada juga kostum film-film blockbuster seperti Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dan James Bond No Time to Die. You know, we closed down last year because of the pandemic, so we're back, you know? And so we've been doing this now for 30 years. This is our 30th anniversary. And so we're very connected to the industry, very connected. We're here in LA, Los Angeles. You know, it's the nucleus of entertainment. Right. And now it's almost becoming the nucleus of fashion as well. Pameran tahunan berjudul Seni Desain Kostum Film ini berlangsung hingga Juni 2022. Gimana pemirsa, keren-keren kan kostumnya, dan ternyata di balik pembuatan dari kostum itu ada banyak sekali elemen-elemennya, mulai dari inspirasi, cara pembuatan, dan lain-lain yang tentunya kata Nick tadi, kostum itu semakin memperkaya film itu sendiri. Dari FIDM Museum di Los Angeles, saya Vina Muptadi, VOA untuk She Magazine. Wow, seru banget. Vina bisa melihat gaun lebih dekat yang dipakai Emma Stone di film Cruella. I love the movie dan gaun merahnya cantik banget. Bener banget ya, dan bagus. Dan selamat untuk Jenny Beavan yang ternyata ini bukan piala Oscar pertama buat dia. Perempuan desainer ini, dia telah meraih Oscar untuk yang ketiga kalinya. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini dengan kisah-kisah perempuan yang penuh inspirasi lainnya. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing and empowering. Setelah melihat kostum-kostum dari film-film Hollywood yang glamor dan juga menarik tadi, saya ingin mengajak Anda untuk ke sebuah pameran dan juga workshop. Nah, pameran ini memperlihatkan juga karya-karya dari Indonesia, yaitu karya tekstil batik Indonesia dan ikat yang diselenggarakan di sebuah museum di San Francisco. Dan kita akan berkenalan dengan pasangan perempuan dari Amerika dan juga diaspora Indonesia. Pasangan ini, mereka mendalami dan juga mempelajari batik dan sangat-sangat menarik sekali dari kisah mereka ini. Ada di San Francisco ya, Naya? Benar sekali, Yan. Ini ada di San Francisco dan batik telah dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2009. Namun, sebagai seni masih banyak yang belum diketahui. Bekerja sama dengan Asian Arts Museum di San Francisco, KJRI telah mengadakan pameran dan workshop memperkenalkan kain batik dan ikat. Jadi yang bikin nangis kalau pemuda-pemuda menganggap ini old fashioned lah, ya. Inilah salah satu alasan Nia Flame, warga Amerika yang jatuh cinta dengan batik, mendirikan studio Brahma Tirtasari bersama suaminya Ismoyo.
Nia yang sudah 40 tahun tinggal di Yogyakarta ingin mengajak tak hanya generasi muda Indonesia, tapi juga warga dunia untuk mempelajari warisan budaya ini. Sebenarnya ilmu yang ada di dalam tradisi seni tradisional Indonesia luar biasa sebagai harta karun dunia ya. Karena batik itu sudah lama eksis di Indonesia. Dan saya juga punya minat untuk batik ini tetap bisa tumbuh. Pasangan seniman ini memang aktif memperkenalkan batik di seluruh dunia. Baru-baru ini mereka hadir di San Francisco pada acara Batik Ikat and Beyond Textile Demonstration and Workshop yang diadakan KJRI San Francisco bekerja sama dengan Asian Art Museum. Seperti dijelaskan Prasetyo Hadi, Konsul Jenderal RI di San Francisco. Jadi kain ikat tradisional maupun batik itu bisa menjadi pintu masuk bagi masyarakat asing untuk lebih mengenal Indonesia. Tidak saja mengenal, tetapi lebih mengetahui lebih dalam mengenai budaya Indonesia. Selanjutnya, ada nilai-nilai tambah sosial ekonomi bagi masyarakat lokal. Workshop ini menjadi bagian dari pameran Weaving Stories yang menampilkan koleksi tekstil terbaik milik museum dari berbagai negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Robert Mintz, Wakil Direktur Seni dan Program Museum, berharap pengunjung dapat melihat peran tekstil dalam kehidupan mereka. I also hope they start to ask questions about who the people were who made these things. And they're so beautiful, and yet the artist, their identity is lost, yet I think the textile carries forward that artist's identity. It's essentially like their signature piece. And if we can read that signature from the textiles that are on display here, we start to bring their lives back and we honor them with our memories of what they created. I have always had all of these objects around me, but I didn't really understand their meaning. So I came to the exhibition to learn more about what everything stands for and to sort of understand them and to see how they're made. Tracing Patterns Foundation, organisasi nirlaba di Berkeley, California, yang misinya melestarikan dan mendokumentasikan pengetahuan mengenai tekstil tradisional agar tidak punah, mengakui kekuatan tekstil tradisional Indonesia ini. Dan bagi kita, Indonesian Textile itu penting sekali karena banyak tradisi-tradisi yang sudah mulai punah. Menurut pihak KJRI, setelah batik dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO tahun 2009, kini giliran kain ikat untuk mendapatkan pengakuan serupa. Apalagi kain-kain tradisional Indonesia ini pun sudah mulai dikenal di sejumlah panggung busana internasional. Dari San Francisco, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Ibu Nia ini memang sangat mencintai batik dan tekstil Indonesia. Ia mempunyai pengetahuan luas mengenai sejarah batik dan tekstil Indonesia. Masih di California, kita akan beralih topik mengenai isu pelayanan kesehatan bagi para pendatang imigran. Ya, menarik sekali topik ini pemirsa, karena topik ini hangat dibicarakan di seluruh negara di Amerika, dan salah satunya memang di California sedang diperhatikan mengenai layanan kesehatan khususnya untuk para pendatang atau imigran. Ada berbagai solusinya, tapi solusinya cukup kontroversial menurut Gubernur Gavin Newsom. Menurut Pusat Ketenagakerjaan Universitas California Berkeley, sebagian besar populasi negara bagian California di Amerika Serikat yang tidak memiliki asuransi kesehatan adalah para imigran ilegal. Karenanya, Gubernur California Gavin Newsom meluncurkan proposal anggaran yang memungkinkan semua penduduk yang memenuhi syarat pendapatan, terlepas status imigrasi mereka, mendaftarkan diri ke dalam program layanan kesehatan negara bagian bagi penduduk berpenghasilan rendah, yaitu Medi-Cal. I personally went through having to lose a family member because unfortunately, because of her status as undocumented, she didn't have access to preventative health care that could have probably saved her life. Menurut Gubernur Newsom, rencana itu akan memastikan setiap penduduk California punya asuransi.
Menurut sejumlah perkiraan, rencana pemberian asuransi kesehatan tanpa memandang usia dan status imigrasi akan menghabiskan anggaran sekitar $2 miliar per tahun. In the pandemic, we saw specifically here in San Diego County, half of the deaths were attributed to migrants, to immigrants. And that was felt because for so long we haven't had access to medical care, including our undocumented community. No one should consider going to the hospital or not for fear of a medical bill. Bagi sebagian wajib pajak, rencana tersebut merupakan langkah yang masuk akal, yang berkontribusi pada kesehatan seluruh penduduk. Tapi sisanya tidak suka dengan gagasan memberikan layanan kepada mereka yang berada di Amerika secara ilegal dengan menggunakan uang pajak. I'm not about, handing people free stuff for the rest of their life, but in this case, with so much death and sickness, it might not be such a bad idea. People who didn't work in this country came illegal, so they violated the law of this country, and they will receive medical insurance and another perks. I don't think that it is right. If I have to pay, especially being a healthcare worker, undocumented immigrants, they should have to pay too. They should go through the system the way, the legal proper channels, get documented, and get insurance the way we have to. I think it's a wonderful idea. I think a lot of undocumented people bring a lot of wonderful things to our culture and our community. Jika disetujui dan ditandatangani menjadi undang-undang, rencana anggaran itu akan mulai berlaku Januari 2024. Dari Los Angeles, California, VOA. Isunya memang sangat pelik pemirsa. Di satu sisi memang bisa dianggap bahwa layanan kesehatan ini adalah hak asasi manusia. Tapi di lain pihak, kalau bisa kita lihat tadi, uang yang digunakan untuk memenuhi layanan kesehatan bagi para imigran gelap ini atau imigran ilegal justru datang dari pajak masyarakat. Semoga dapat ditemukan ya solusinya, karena seperti yang kita lihat tadi, banyak perempuan yang rentan untuk menerima pelayanan kesehatan, meskipun status mereka adalah status imigran gelap. Jangan kemana-mana, karena She Magazine akan kembali menceritakan kisah perempuan dari belahan dunia lainnya. She Magazine, sharing and empowering. Welcome back pemirsa. Konflik perang berkelanjutan di Ukraina, di mana Rusia melakukan invasi ke negara tersebut, telah menimbulkan banyak masalah. Seperti yang kita lihat dalam sejarah perang, banyak korban yang menderita adalah perempuan dan anak-anak. Ini hal yang sama yang terjadi di konflik Ukraina dan Rusia. Setelah Rusia menginvasi Ukraina, sebuah organisasi nirlaba di kota Lviv mendirikan sebuah tempat penampungan khusus bagi para perempuan. Dan ini didukung oleh pengusaha setempat yang memberikan tempat atau menyediakan tempat secara gratis kepada LSM tersebut. Rumah ini menjadi rumah singgah bagi para pengungsi dan anak-anak untuk menuju tempat berikutnya ke negara lain, contohnya ke Spanyol. Kita lihat aktivitas dari organisasi nirlaba ini membantu para pengungsi Ukraina, terutama untuk perempuan dan anak-anak, dalam liputan berikut. Обстрел это два было сильных снаряда, два бомбы, что это было прямые, вот которые с самолета. Она кричать: Юля, Юля, она говорит, я живая. Di tengah gempuran Rusia terhadap kota Mariupol, Ukraina pada awal Maret, sebuah bom menghantam apartemen Tatiana. В подвале кричат: прямое попадание в квартиру на 8 этаже. Это было наше. Этого мы в квартиру больше не поднялись, жили все 6 дней в подвале. Единственное, что у нас осталось на память, это ключи от квартиры. Sejak awal Maret, serangan militer Rusia semakin intens dan Tatiana menyadari bahwa meski ia kehilangan tempat tinggal, ia masih bisa menyelamatkan diri dan keluarganya. И когда мы все, мне там оказали помощь, и когда приехали мы во Львов, первее всех бежала, потому что
знала, что мне нельзя отставать. Tatiana mengatakan tentara Rusia tidak mengizinkan warga meninggalkan Mariupol ke kota lain di Ukraina lewat koridor kemanusiaan, tapi mengharuskan warga melakukan perjalanan ke wilayah yang diduduki Rusia. Вывозят на Володарск. То есть это ДНР или Россия уже. Нас туда вывозят. То ли Ростов, то ли Донецк. Зачем? Мы в Украину хотим. Tatiana tak mau ke Rusia, meski gratis sekalipun. Lalu ia menghabiskan uang untuk menyewa mobil dan pergi ke Berdyansk. Di sana, relawan membantu keluarganya pergi ke Lviv, di mana aktivis perempuan Lyubov Maximovich mendirikan tempat penampungan dekat stasiun kereta. Maximovich telah memperjuangkan hak perempuan selama 25 tahun. Ia telah memulai banyak inisiatif untuk membantu perempuan merintis karir. Tapi sejak terjadinya invasi, Maximovich memilih membantu perempuan dengan cara lain. Я ще маю такий проект «Економічна безпека для жінок. Чи є план Б?» Український жіночий фонд підтримував нас. Я така вдячна тим всім людям, які відразу почали відгукуватися. Seorang pengusaha menyumbangkan kantornya untuk dijadikan tempat penampungan bagi perempuan dan anak-anak. І я йому подзвонила, я кажу: Олег, війна, і мені треба десь жінок розшелити на день, два-три. І мені треба приміщення біля вокзалу. І він мені каже: знаєш, я маю офіс, приїжджай. Sejak invasi Rusia, lebih dari 250 perempuan dengan anak-anak mengungsi di tempat penampungan sementara ini. Selama di sini, mereka diberi makanan dan jika perlu, bantuan psikologis. Para pengungsi Ukraina berisiko menjadi korban penyelundupan manusia, kata Maximovich. Ця вся ситуація з війною – це є колосальна ризика. Люди не знають, куди їдуть, де ніколи не були за кордоном. Їдуть не тільки по закордонному паспорту, але й по місцевому. Untuk melindungi perempuan di perbatasan, para relawan mengorganisir rute terpusat ke Spanyol, di mana perempuan setempat menunggu kehadiran mereka. Заключили вони угоду між українським консорціумом жіночим і громадою Уельва на прихисток для жінок з дітьми, хто хоче тимчасове перебування, а хто хоче статус, може, біженки, хоче тимчасове перебування, а хто хоче статус, може, біженки оформляти, але більшість з них, 90%, оформляють тимчасове перебування. Kebanyakan perempuan tinggal 2 atau 3 hari di penampungan, lalu melanjutkan perjalanan ke luar negeri. Tapi Tatiana tak mau buru-buru meninggalkan Ukraina. Dari Lviv, Ukraina, tim VOA. Perempuan membantu perempuan dan anak-anak. Tidak ada yang menginginkan peperangan, dan semoga konflik ini akan segera berakhir. Ya, semoga konflik ini segera berakhir karena menurut data PBB, pemirsa, saat ini ada sekitar 5 juta warga Ukraina yang harus meninggalkan rumah-rumah mereka di Ukraina dan menjadi pengungsi di negara-negara lain. Angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Oke pemirsa, sayangnya She Magazine harus segera diakhiri. Saya segera undur diri. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Andira Inaya dari New York City. Keep sharing and keep empowering di She Magazine. Sampai jumpa.